Shalom, saudara-saudara. Kita bertemu lagi pada waktu ini dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Semoga ini menjadi satu berkat bagi diri kita dan kekuatan bagi iman kerohanian kita hari ini dan seterusnya. Mari berdoa. Tuhan, Engkau berkatilah kami agar mengerti nasihat-Mu melalui firman-Mu ini. Terima kasih menyertai kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan, apa penyesalan terbesar Anda? Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Setiap orang pasti pernah mempunyai penyesalan dalam hidupnya. Tidak terkecuali Bill Gates, orang terkaya di dunia. Dan baru-baru ini Gates mengungkapkan penyesalannya terbesar di dalam hidupnya, yaitu tidak mampu berbahasa asing selain bahasa Inggris. Dia berkata, saya merasa bodoh karena tidak tahu bahasa asing. Apa penyesalan terbesar kita dalam hidup ini? Sebenarnya penyesalan itu bukanlah hal terburuk. Yang penting adalah bagaimana kita mengambil hikmahnya, sehingga kita lebih bijak lagi pada masa akan datang dan tidak mengulangi lagi kesalahan di masa lalu. Penyesalan itu perlu, tetapi tidak boleh berlarutan, sebab hal itu hanya akan membuat kita sulit melupakan kesalahan di masa lalu. Kita tidak boleh terbelenggu oleh kesalahan di masa lalu dan hidup dalam bayang-bayangnya, sebab kesalahan masa lalu kita merusak masa depan kita. Sekedar menyesali kesalahan masa lalu adalah hal yang wajar dan juga manusiawi. Tetapi terbelenggu dalam kesalahan masa lalu atau larut dalam penyesalan adalah sebuah kebodohan. Jika hal ini kita sedang menyesali sesuatu hal yang terjadi yang kita anggap tidak perlu kita lakukan atau yang seharusnya kita lakukan, mari lupakanlah. Sebaliknya, jadikan itu sebagai pengajaran bagi kita dan tekad untuk membuka lembaran baru di dalam hidup kita. Tuhan pun ingin agar kita melupakan semua kesalahan di masa lalu dan menjadikannya sebagai bahan pembelajaran hidup serta mengarahkan diri pada masa depan yang lebih baik. Jikalau berkata tentang penyesalan, seperti awal-awal renungan kita berkata, setiap orang pasti pernah mempunyai penyesalan. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan terlalu larut, terlalu fokus akan penyesalan masa lalu. Menyesal boleh, ingat boleh, tetapi jangan sampai itu bertahun-tahun terlalu lama dan membuatkan diri kita tidak mau maju, tidak mau fokus kepada Tuhan. Semoga kita dapat meninggalkan masa lalu, bukan berarti kita melupakan, tapi menjadikan itu pembelajaran bagi diri kita dan fokus akan masa depan, yaitu lebih dekat kepada Tuhan dalam hidup kita.
Terima kasih mendengar firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari berdoa. Tuhan, kami berdoa saat ini, berkati kami, agar kami menjadikan penyesalan kami yang lalu pengajaran bagi hidup kami saat ini. Terima kasih Tuhan, sentiasa memberikan kami kekuatan. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin.